Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan trauma kepala. Yang dimaksud dengan cedera kepala yaitu kerusakan pada kepala bukan bersifat kongenital ataupun degeneratif, tetapi disebabkan oleh serangan atau benturan fisik dari luar yang dapat mengubah kesadaran, yang mana menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif dan fungsi fisik. Cedera kepala diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu ada cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Penyebab dari cedera kepala yaitu trauma pada kepala meliputi trauma oleh benda seperti tulang yang menembus jaringan otak, efek dari kekuatan atau energi yang diteruskan ke otak, dan efek percepatan dan perlambatan. Manifestasi klinis dari cedera kepala yaitu yang pertama, hilangnya kesadaran kurang dari 30 menit atau lebih. 2. Kebingungan. 3. Pucat. 4. Mual dan muntah. Yang kelima, pusing. Komplikasi dari cedera kepala yaitu ada 1. Perdarahan intrakranial, 2. Kejang, 3. meningitis, 4. infeksi pada luka atau sepsis, 5. edema cerebri, dan 6. nyeri kepala setelah penderita sadar. Pemeriksaan diagnostik yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama ada pemeriksaan laboratorium, yaitu meliputi darah lengkap, urin, kimia darah, dan analisa gas darah. Yang kedua yaitu CT scan, yang ketiga MRI, yang keempat yaitu ada X-ray. Penata laksanaan medik cedera yang utama yaitu mencegah terjadinya cedera otak sekunder. Cedera otak sekunder disebabkan oleh faktor sistemik seperti hipotensi atau hipoksia, atau oleh karena kompresi jaringan otak. Asuhan keperawatan pada cedera kepala yang pertama yaitu pengkajian primer. Yang kita lihat dari pengkajian primer ini yaitu A. Airway. Hal pertama yang dinilai yaitu kelancaran airway meliputi pemeriksaan adanya obstruksi jalan nafas yang dapat disebabkan oleh benda asing. Selanjutnya yaitu breathing dan ventilation, circulation dan kontrol perdarahan, distability. Penilaian neurologis secara cepat yaitu tingkat kesadaran, ukuran, dan reaksi pupil. Selanjutnya, exposure dan environment control dilakukan untuk pemeriksaan fisik head to toe untuk memeriksa adanya jejas. Diagnosa keperawatan dari cedera kepala ini yaitu yang pertama ada resiko perfusi cerebri tidak efektif berhubungan dengan cedera kepala. Yang kedua, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Yang ketiga, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis. Yang keempat, risiko perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan trauma. Selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Diagnosanya yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil 1. Frekuensi nafas membaik dari skala 2 menjadi 4, dyspnea membaik dari skala 2 menjadi 4, pemajangan fase ekspirasi membaik dari skala 2 menjadi 4. Intervensi keperawatan pemantauan respirasi yang pertama observasi monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas, monitor pola nafas, auskultasi bunyi nafas. Yang kedua terapeutik, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan. Yang ketiga edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, jelaskan hasil informasi pemantauan jika perlu.